Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini, suatu kelanjutan dari minggu kemarin, seri daripada prinsip kerajaan Allah yang praktikal, yang kita bisa lakukan sehari-hari saudari. Ya, dan kita sudah review sedikit dari minggu lalu bahwa prinsip kerajaan Allah berdasarkan kasih, tetapi prinsip daripada dunia, kekerasan, keangkuhan, egois, dan tidak peduli saudari. Dan ayat yang kita pakai ataupun ayat referensinya dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kita melihat bahwa dari hal Filipi ini kita melihat bahwa Yesus menunjukkan prinsip kerajaan Allah yang dimana prinsip itu mempengaruhi pikiran maupun perasaan yang ada, tuh saudara-saudari ya. Nah, kita lihat Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, artinya dia menyerahkan penyerahan. Kemudian dia mengosongkan dirinya, itu berbicara mau dibentuk, kemudian mengambil rupa seperti hamba, itu melayani dengan hati, dengan simpati, dan menjadi sama dengan manusia sehingga dia bisa berempati, saudari. Ya, kalau kita mulai juga dengan empati, bagaimana kita mulai dengan empati? Kita melihat bahwa pergumulan hidup kita, perjalanan hidup kita ini, itu adalah suatu pengalaman yang membuat kita bisa berempati terhadap masalah orang yang memiliki pergumulan yang sama, yang mirip dengan kita. Sehingga kita bisa melayani dengan simpati. Dan pada akhirnya juga kita bisa belajar terus dari segala pengalaman hidup orang. Kita juga belajar dari pengalaman untuk melayani, dari pengalaman hidup. Sehingga bisa dibentuk dan akhirnya kita bisa total menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ketika Anda menyerahkan, berarti Anda memberikan segala sesuatu, baik waktu, baik cara, apapun juga Tuhan mau pakai kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan Yesus kasih unjuk. Dan inilah pikiran dan perasaan yang Tuhan terus bentuk dan tuntun kita, saudari. Ya. Dan minggu lalu kita ngelihat dengan beberapa contoh, karena kita membatasi, kita tidak semua, tujuannya adalah supaya kita bisa praktekkan, kita bisa lakukan. Bagaimana Yesus datang selalu dengan kelembutan dan bukan dengan cambuk, bukan dengan hukuman. Dan kelembutan itu kita ngelihat cara menyampaikan kelembutan adalah bukannya gemulai saja, tetapi menyampaikan dengan cara orang lain dapat mengerti sehingga mereka dapat menerima masukan kita, dan kadang-kadang nggak langsung. Sesuatu bukan dipaksakan kadang dengan langsung, tapi Anda dan saya berusaha, ataupun juga kadang harus ada bersama dia dengan simpati, dengan empati. Kita juga belajar bukan datang dengan mau dibentuk juga, akhirnya orang tersebut bisa mengerti dan bisa mengikuti apa yang kita tahu bahwa itulah prinsip kerajaan Allah. Kemudian juga kita mengosongkan, bukan merasa paling benar, kita bukan menjadi menghakimi, tetapi kita bawa solusi, saudari. Karena baik itu dibentuk, baik simpati dan empati, tujuannya mencari solusi. Bukan untuk menunjuk kesalahan orang, tetapi dengan memberikan pengharapan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan pada orang adalah bukannya menghakimi, merasa lebih hebat, tetapi membawa solusi, memberikan semangat, saudari. Kemudian kita menuntun, bukan menuntut. Bukan hanya sekedar kasih nasihat, tetapi juga kita ada berjalan bersama dia dengan empati, dengan simpati, saudari, ya, dan kita juga menjadi sama dengan dia juga, artinya kita mau merendahkan diri juga, merasa orang yang kita tuntun itu adalah orang yang penting, dan mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Dan ini kita sudah belajar, ini bagian kita, dan ini berfokus pada hal ini, inilah kasih. Dan kalau dunia melakukan dengan kekerasan. Ingat minggu lalu, kita sudah diingatkan tentang pengaruh ya nilai-nilai prinsip dunia, kerajaan dunia lewat sinetron, lewat games, lewat berita-berita di internet, saudari. Ya, perhatikan itu. Dan minggu ini kita lanjut prinsip kerajaan yang lain yang kita mau praktekkan. Kembali kita ngelihat ayat referensi kita, tetapi kita pakai ayat 8 di sini, saudari. Kalau saya mau perhatikan, Anda mau ngelihat di sini, ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8, ya, Anda ngelihat Yesus di dalam menunjukkan tentang kerajaan Allah, ataupun bagaimana dari pikiran dan perasaannya, dia memakai kata tidak harus mempertahankan, mengosongkan diri, dan di ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Saudara-saudari, ini bukan cocokologi, tetapi Anda melihat ini adalah suatu yang kata-kata yang tepat dipakai oleh Roh Kudus untuk kita lihat. Tidak harus dipertahankan, sesuatu tidak harus dipertahankan, terus ada yang kosong, ada yang rendah. Ini bicara aliran, saudari.
Ketika aliran dipertahankan, tidak bisa mengalir. Ketika tidak ada sesuatu yang kosong, maka aliran itu juga tidak akan mengisi sesuatu. Ketika tidak ada suatu posisi yang rendah, maka aliran itu tidak mengalir, saudari. Anda bayangkan air itu, ya. Jadi ini bicara mengalir. Prinsip kerajaan Allah adalah prinsip mengalir. Dan dunia akan menaruh, lawannya adalah memiliki, saudari. Apa bedanya memiliki dengan mengalir? Beda sekali, beda jauh, saudari, ya. Karena tanpa sadar, sering kali orang percaya memakai prinsip dunia. Ya, dan kita akan melihat bagaimana sesungguhnya dari awal prinsip mengalir itu sudah menjadi bagian kehidupan kerajaan Allah orang percaya. Di dalam kitab Kejadian kita melihat, Kejadian 2 ayat 10-15, bukan suatu kebetulan Tuhan menyuruh manusia mengusahakan memelihara taman itu karena dimanfaatkan di Taman Eden, tetapi di ayat pasal 2 saudara, ayat 10 dan 15, di situ dimulai dengan Tuhan memberikan sungai yang mengalir. Ingat, yang dipelihara adalah taman. Ya, jadi butuh apa? Sungai. Tetapi sungai itu harus mengalir. Dan sungai itu mengalir melalui 4 cabang. Kita ngelihat, mengalir berbicara tentang efektif, bagaimana efektif, ya. Dan pada akhirnya adalah semua itu untuk manusia bisa mengusahakan dan memelihara taman. Ketika prinsip ini mengalir, ini dipakai, maka yang terjadi adalah pemeliharaan. Manusia dipelihara sama Tuhan karena Tuhan alirkan kebaikannya. Tuhan alirkan kebutuhan manusia, baik dari matahari, kebutuhan apalagi oksigen dan segala sesuatu, bahkan kebutuhan jiwanya. Dan inilah cara orang percaya melihat bahwa bukannya suatu hal yang harus ada. Kadang kita melihat bahwa karena tiap hari ada matahari, ada oksigen, kita anggap itu sudah lumrah. Saudara, orang percaya melihat bahwa itu dialirkan Tuhan, sehingga hidup kita ini adalah anugerah, kemurahan Tuhan. Banyak kita nggak sadar kadang-kadang, karena sudah menjadi kebiasaan. Membiasakan hidup bahwa semua dialirkan oleh Tuhan, maka kita tahu kealiran dari Tuhan, Tuhan mau pelihara kita. Prinsip pertama yang harus kita lihat di dalam kerajaan Allah ini yang hari ini adalah mengalir. Kenapa? Karena Allah mau memelihara hidup kita. Sebab itu ketika kita mengalir, maka mengalir itu nggak akan berhenti. Tidak berhenti pada kita. Kita pun mengalirkan kepada yang lain. Pemeliharaan buat hidup orang-orang lain ataupun hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan. Di dalam Lukas tentang 5 roti, Lukas 9, ini Anda ngelihat dalam Yohanes 5 roti 2 ikan itu milik seorang anak. Kalau 5 roti 2 ikan itu hanya dimiliki, dipegang erat-erat, ya, supaya jangan diambil orang-orang yang lain udah kelaparan, hanya anak kecil ini yang bawa 5 roti 2 ikan, maka itu nggak akan jadi pemeliharaan ataupun juga nggak efektif, saudara. Yang dilakukan adalah kemudian mereka memberikan kepada Yesus, lalu Yesus memberikannya, mengalirkannya untuk dibagikan, dan sisanya masih ada 12 bakul. Lihat, ketika kita punya pola pikir, pola prinsip kerajaan Allah tentang pemeliharaan itu adalah tentang aliran Tuhan, tentang mengalir, segala sesuatu tentang mengalir, maka kita nggak bakal kekurangan, bahkan akan ada kelimpahan. Kenapa? Karena prinsip mengalir adalah bagaimana mengefektifkannya bagi kepentingan bersama. Pola kita bukannya egois lagi, selfish lagi. Ketika kita pakai dan menyadari prinsip mengalir dari kerajaan Allah, maka pola pikir kita, cara kita berperasaan, bertindak, tidak lagi menjadi egois, tetapi bagaimana efektif dan menjadi kepentingan bersama. Dan itulah yang juga terjadi dengan perumpamaan talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Mereka yang mempunyai pola pikir mengalir, mereka bersyukur atas apa yang dipercayakan tuannya, sehingga mereka akhirnya mengefektifkan pasti untuk kepentingan bersama, bukan egois, karena itu dia persembahkan kepada tuannya. Dan tuannya ini mereka tahu kalau mereka aja yang hanya hamba dipercayakan, diberikan, artinya Tuhan itu murah hati. Anda tahu yang diberikan itu bukannya 5 talenta itu sedikit, besar sekali. Jadi ketika diberikan lagi hasilnya yang mereka efektifkan kepada tuannya, artinya mereka mulai memikirkan kepentingan yang orang lain bersama, karena tuannya pun bukan orang yang egois. Ya, itu dia. Kemudian Anda melihat di dalam Yehezkiel, ketika Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang bait Allah di hari terakhir, maka dikatakan di situ, dari pintu bait suci itu
sungguh mengalir. Keluarlah dari bawah ambang pintu bait suci. Dan kalau kita lihat tahu dan sebenarnya bahwa air ini mengalirnya dari ruang maha kudus, saudari. Mengalirlah air ini. Lihat, mengalir, ada aliran air. Prinsip mengalir terus dipakai di dalam kerajaan Allah, di dalam bait Allah ini. Ya, saudara. Terus kemudian di ayat 9-nya, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk maka segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, dan ikan-ikan menjadi sangat banyak. Kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kenapa tawar? Supaya ada kehidupan. Ya, kalau ada asin, Anda nggak bisa ada kehidupan. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Anda ngelihat bahwa prinsip mengalir adalah membawa, pada akhirnya membawa kehidupan dan kelimpahan. 5 roti 2 ikan masih ada 12 bakul. Ya saudara, di sini juga di Hezkiel 47 ayat 9, di situ berlimpah-limpah. Di mana kita memakai prinsip kerajaan Allah tentang mengalir, maka di situ akan kita bawa kehidupan, dan di situ akan ada kelimpahan berbuah baik Anda dan orang lain. Berbeda dengan prinsip dunia, kan, saudari, ya. Prinsip dunia selalu memiliki dominasi. Kita orang dunia atau prinsip dunia akan selalu berusaha memiliki paling banyak, paling besar, saudara, sehingga akhirnya mereka akan jadi serakah, dan akhirnya karena nafsu mereka adalah untuk memiliki, akhirnya moral mereka pun rusak. Kemudian ketika kita punya prinsip memiliki, maka terus terang saudara, kasih kita akan banyak orang akan dingin. Kasih akan terhambat artinya, ya. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, dan itu selalu mengalir dari Allah Bapa sebagai sumber, mengalir kepada kita, dan kita nggak akan berhenti di situ. Kita akan juga alirkan pada orang lain sehingga efektif bagi kepentingan bersama, sehingga ada kehidupan, sehingga ada kelimpahan, saudara-saudari. Dan nggak ada kepentingan diri sendiri. Ya, semakin kita memiliki pola kerajaan dunia, maka kita akan memegang prinsip memiliki, dan akhirnya kepentingan kita lebih penting. Kita merasa kita lebih hebat, kita merasa orang lain harus bekerja buat kita. Kita akan senang kalau orang lain semua bekerja buat kita, daripada kita membantu orang lain, potensi mereka jadi full. Dan akhirnya kita pun akan jatuh dalam hanya melihat yang kelihatan di luar, yang mewah, yang megah aja di luar. Saudara-saudari, ini tidak bisa dipungkiri bahwa gereja hari-hari ini ada sedikit atau banyak, ada, saya tidak bilang semua, dan kita semua belum sempurna, tapi seringkali kita nggak sadar bahwa gereja pun sedang ataupun sudah dimasuki prinsip-prinsip dunia. Karena banyak orang-orang datang ke gereja hanya sekedar melihat yang kelihatan di luar. Gereja Tuhan, tubuh Kristus harus belajar mengalirkan. Mengalirkan bukan tentang seberapa banyaknya, tetapi seberapa efektifnya. Karena bagi setiap orang dipercayakan berbeda, ya. Sebab itulah, yuk kita juga jangan hanya ngelihat kemewahan. Oh, musiknya luar biasa. Oh, panggungnya. Oh, ruangannya besar. Itu mewah. Ya, sound systemnya. Wow. Bukan hanya itu, saudari. Tuhan dipermuliakan ketika Anda dan saya mulai mengalirkan apa yang Tuhan alirkan, baik ketika sound system luar biasa, ruangan luar bagus, tetapi mari kita belajar kalau Tuhan mengalirkan banyak, kita juga mengalirkan banyak juga, saudari, ya. Jangan hanya kepentingan sendiri, hanya merasa kalau kita mewah, kita megah, itu kita yang paling benar. Dan hal-hal inilah, prinsip dunia ini akan mendatangkan stres, sombong, dan kesesatan. Ketika kita pakai prinsip memiliki, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Seberapa banyak pun juga kita merasa bersaing. Mentalitas memiliki membuat kita di dalam perlombaan terus. Aku harus lebih banyak. Tetapi mentalitas mengalir adalah aku harus melengkapi. Bukannya kita berkompetisi, saya harus efektif, benar. Tetapi bukan untuk berkompetisi, tapi untuk melengkapi semakin baik. Saudara-saudari, saya undang setiap pengerja ataupun setiap orang, anak-anak Tuhan yang menjadi bagian di gereja, yuk bukannya bersaing, saya lebih hebat atau tidak, punyalah pola pikir saling melengkapi. Kita berbeda satu sama lain, tapi kita saling melengkapi. Alirkan apa yang Tuhan alirkan. Anda mungkin bisa menyanyi, ya, memiliki suara yang bagus, juga musikalitasnya juga, tapi bukan berarti kita lebih, tetapi kita melengkapi. Ya, berikan yang terbaik, efektifkan itu. Jangan merasa over, kita yang merasa kita paling penting, ya, dalam pelayanan dalam gereja, dalam tubuh Kristus.
tapi kita butuh yang semuanya, ya. Tapi juga yang lain jangan merasa cuek, karena sebagian ekstrem atas begitu, tapi ada ekstrem cuek. Biarin aja, karena kita nggak mau memiliki prinsip mengalirkan. Kita nggak mau, kita hanya mau terima apa yang bisa diberikan oleh gereja. Ya, berkat, ya, kita hanya mengkritik. Aduh, tuh khotbahnya nggak enak. Aduh, tuh lagunya begitu. Aduh, WL-nya kayak begitu. Saudara, bukan begitu, tapi kita alirkan. Apa yang kita bisa alirkan? Mungkin hanya keseriusan kita. Mungkin hanya juga kehadiran kita. Kita bisa mengalirkan hal-hal yang menambahkan ya kebersamaan, keefektifan, sehingga ada kehidupan dan kemudian ada kelimpahan sukacita. Ini bukan hanya kelimpahan harta ataupun hal-hal yang materi, tetapi juga kelimpahan sukacita, damai sejahtera, saudari. Ya, amin. Dan akhirnya ini pola mengalir ini adalah kita nggak mungkin mengalir. Tadi kita ngomong mengalir, tetapi tahukah Anda dan saya bahwa nggak mungkin mengalir tanpa ada sumber. Sehingga ketika kita terhubung di sumberlah baru kita bisa mengalir. Dan sesungguhnya inilah prinsip pohon kehidupan. Ingat, kita tidak disuruh makan buah pohon pengetahuan, tetapi kita disuruh menempel pohon kehidupan. Yesus adalah pohon kehidupan. Karena pohon kehidupan adalah sesuai dengan Yohanes 15. Yesus pokok, kita ranting, kita dicangkokkan. Jadi prinsip terhubung adalah dicangkokkan, maka kita akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita terputus dari sumbernya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu prinsip mengalir. Saudara, kalau kita terputus dari sumber, nggak bisa mengalir, masa nggak berbuat apa-apa. Jadi Anda ngelihat, sungguh prinsip mengalir adalah prinsip terhubung dengan sumber. Prinsip pohon kehidupan datang dari kerajaan Allah. Sebaliknya, prinsip memiliki ini, saudari, inilah terputus dari sumber. Karena ketika kita hanya sekedar memiliki, kita nggak pernah puas, kita akan sombong, nggak bisa kita berbeda, sehingga kita berbeda dengan pokoknya. Dan ini prinsip pengetahuan, karena kita harus mencari cara bagaimana saya survive, bagaimana saya bisa lebih hebat, lebih memiliki, lebih banyak sekali, saudari. Ya, keserakahan itu akan membuat Anda cari cara untuk bisa dapat apa yang Anda dan saya inginkan. Dan itu bersumber daripada pohon pengetahuan. Oleh sebab itu Tuhan mencegah kita makan dari buah pohon pengetahuan. Ya. Nah, jadi kita melihat bahwa mengalir bicara tentang terhubung ke sumber dan memiliki mendominasi terputus dari sumber. Ini pun Tuhan sudah kasih unduk dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 12, anak bungsu berkata kepada bapaknya, Bapa di sini adalah sumber. Kata Aba juga bermakna sumber. Dikatakan, berikan kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku, menjadi milikku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Karena ini prinsip kerajaan Allah. Kalau ayah dunia mungkin gak kasih. Ya, kurang ajar, dia bisa marahin anak-anaknya. Tetapi Bapa dunia ini bicara gambaran daripada kerajaan Allah. Bapa adalah menghargai kehendak bebas Anda dan saya. Karena kita diciptakan segambar dengan dia, dan salah satu segambarnya adalah hak untuk memilih, memutuskan sesuatu. Ya, jadi ini dia. Ketika anak ini meminta bagian, sesungguhnya memang milik dia, tapi ditekankan milik. Dia sedang terputus dengan sumbernya. Dan apa yang terjadi? Kemudian ketika dia terputus, dia pakai seenak dia aja. Pada akhirnya inilah, ketika kita terputus dari sumber, maka kita seperti anak hilang itu. Kita nggak akan efektif, kita akan bodoh, kita akan tidak bermoral, saudari. Dan kenapa? Karena kita terputus dari kasih yang murni. Memiliki, mendominasi tanpa kita sadari, kita tambat laut akan terputus dari sumber, menghambat kasih. Karena yang sungguh-sungguh mengasihi anak bungsu ini hanyalah Bapa. Dan ketika dia berfokus pada miliknya, maka dia harus terputus dari kasih Bapanya. Dia keluar sehingga dia bisa gunakan seenak-enak dia. Tetapi Anda melihat, itu menyebabkan kehancuran, kerusakan moral dari anak itu ketika memiliki pola pikir, memiliki apa yang menjadi milikku, apa yang menjadi hakku. Lalu kemudian, saudara-saudara, setelah dihabiskan, timbul bencana kelaparan, lalu dia mulai melarat. Dan dia dari seorang tuan, karena dia anak, bapaknya yang
kaya yang luar biasa, tetapi sekarang dia bekerja buat majikan. Dari seorang tuan menjadi hamba, saudari. Dia diperbudak di hamba. Ini bukan hanya sekedar gambaran secara gambaran secara dunia ataupun yang kelihatan, yang nyata. Budak hamba itu bukan hanya sekedar arti harafiah, tetapi juga ketika kita pakai pola pikir memiliki, maka kita akan diperbudak. Diperbudak dengan apa yang kita mau miliki. Kadang kita diperbudak dengan uang, saudari. Mungkin posisi kita bukannya budak, tetapi kita diperbudak, diperhamba uang. Kadang hal-hal yang lain pun juga sama, ya, saudari. Dan akhirnya ketika dia mau mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Babi adalah binatang haram paling rendah. Tidak seorang pun memberikannya. Kenapa? Dia melarat, saudari. Dia melarat. Dan melarat di sini bukan, jangan diartikan harafiah juga. Wahyu katakan begini dalam Wahyu 3:17. Kadang kita merasa kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Secara kasat mata, kaya, tidak kekurangan apa-apa. Ya, tetapi firman Tuhan bilang secara kebenaran engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ketika kita terputus dari sumber karena mentalitas pola pikir memiliki, mendominasi, ya, harus kita yang paling menonjol, paling segala, maka kita sesungguhnya sedang berjalan dalam kemelaratan. Secara roh, jiwa kita pun nanti begitu juga, jiwa kita pun akan dipengaruhi, ya, dengan apa yang mencekam kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang nggak tahu bersyukur. Kita pikir, enggak, saya sudah. Kita buta, nggak bisa melihat, saudari. Ya, kita menghargai orang bukan karena dia ciptaan Tuhan, bukan karena kasih, tetapi karena prestasinya, apa yang dia bisa lakukan buat saya. Kalau dia lakukan bisa banyak, maka saya akan menghormati lebih lagi. Bukan begitu, saudara. Kita sedang buta itu. Tapi indahnya adalah dalam Lukas 15:20, anak yang bungsu balik ke bapaknya. Dia kembali terhubung kepada sumber. Dan apa yang terjadi ketika dia balik kepada sumber? Bapaknya pelihara dia. Dia kasih jubah, dikenakan cincin. Ya, bicara ini ada makna-maknanya, saudara. Kita nggak bahas di situ, nggak bahas sekarang ini. Ya, diambil lembu tambun. Tadi dia nggak bisa makan ampas babi aja, sekarang lembu tambun disediakan, saudari. Terpelihara hidupnya. Amin. Lalu kemudian apa lagi? Di situ dia baru mengalami kehidupan. Ya. Kenapa? Ada kasih Bapa. Ketika terhubung di sumber, hal yang pertama dialami adalah bapaknya menciumnya, lari kepada dia, mengalirkan kasih. Saudara, tanpa kasih kehidupan kita adalah kosong dan hampa. Tetapi bukan dari kasih manusia yang kita utamakan, kasih dari Allah. Ya, dan Anda ngelihat ketika secara harafiah disebutkan, oh kasih tambun, cincin emas, cincin gitu ya, saudara, bukan cincin yang biasa ya, sandal yang terbaik, kemudian baju yang terbaik, saudara, itu bicara kelimpahan, ya, bukan kasih yang biasa-biasa aja, bukan kasih yang pas-pasan, kelimpahan. Dan bukan hati harafiah. Kelimpahan di sini kita bisa melihat kelimpahan sukacita, damai, pengharapan. Amin. Banyak lagi dalam hidup kita ketika kita pakai prinsip kerajaan Allah, maka kita akan mengalami syukur yang berlimpah-limpah, damai, pengharapan, sukacita, iman kita pun menjadi aktif. Itu. Jadi Anda ngelihat di sini bahwa banyak orang berfokus pada apa yang saya bisa milikin supaya saya bisa, ya, banyak orang kelihatannya bagus ngomongnya, ya kita cari uang banyak supaya buat Tuhan. Bagus, saya nggak menghajat, tetapi prinsipnya benar adalah ketika Tuhan mengalirkan berkat baik finansial dan kesehatan apapun juga, saya bisa alirkan. Itu dia, ya. Jadi apa maknanya? Bahwa terhubung dengan sumber jauh lebih penting dan berarti daripada sikap yang mau memiliki doang. Tapi sampai sadar, coba
Ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk merefleksi. Kita merefleksikan diri kita, lalu kita mulai lakukan, saudari. Ya, coba masing-masing, saya nggak menghakimi. Saya pun juga akan mengambil waktu menintrospeksi. Ya, apakah sikap apa yang selama ini kita pakai? Apakah bolak-balik? Kalau pas kita bisa pakai mengalir, kita pakai mengalir. Tapi kalau masing nggak bisa, kita tetap pakai memiliki. Saudara, kita nggak bisa pakai setengah-setengah. Orang bimbang tidak akan dapat apa-apa. Ya, kita mulai latih. Minta Roh Kudus, introspeksi dengan Roh Kudus, bagian mana hidup kita yang harus kita beresin sehingga kita ubah dari sikap memiliki menjadi sikap pada terhubung dengan sumber. Amin ya. Pada bidang apa? Terserah semua. Harta kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, talenta kita, waktu. Saudara, waktu bukannya kita milikin. Waktu dialirkan Tuhan. Kalau kita masih hidup, arti Tuhan masih mengalirkan waktu, kesempatan. Jangan perlakukan sebagai milik, seenak-enak aja kita pakai. Efektifkan, saudari. Alirkan jika menjadi efektif, maka kita akan terhubung dengan sumber kelimpahan dan kehidupan itu Tuhan sendiri. Saudari, efektifkan untuk kepentingan bersama. Waktu, bukan nggak boleh kita ada waktu istirahat, ada waktu play, ada waktu refreshing. Oke. Orang bilang sekarang waktu healing, baik. Tapi tidak semua terus, karena ini bukan milik Anda harus efektifkan waktu itu. Kita semua dialirkan 24 jam. Gunakan dengan baik, termasuk efektifkan untuk tidur. Ya. Juga pekerjaan, harta kita, bukan semuanya artinya harus dialirkan. Enggak, Tuhan enggak kayak begitu. Firman Tuhan ketika Tuhan mengalirkan berkat jasmani, berkat finansial, dia bilang ada untuk kita nikmatin, untuk kita makan, artinya buat kita, ada yang untuk ditabur lagi. Jangan semua di-keep jadi milik. Ya, saudara. Dalam pekerjaan juga, bisnis juga, pelayanan juga, maka Anda akan melihat, bukan hanya Anda ada kecukupan, tapi ada kelimpahan dan ada kelebihan. Bukan hanya tentang finansial ataupun harta yang kelihatan, tapi juga joy, sukacita, damai sejahtera. Saudara, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, ada passion dengan Tuhan, luar biasa, saudari. Itulah kelimpahan dan itulah kehidupan. Bukan hanya sekedar banyak harta, tapi hampa, nggak punya hubungan, nggak ada sukacita. Ya, ragu, khawatir kalau harta yang berkurang, khawatir kalau ada orang menipu, macam-macam, saudara, khawatir, ya. Tapi ketika kita ada Tuhan, kita tenang. Ini milik Tuhan. Kalau ada orang nipu kita, ya tentunya kita nggak bodoh, ya kita harus belajar seperti tidak. Tapi kalau sampai kita tahu, Tuhan ini milikmu, Kau yang mengalirkan. Kalau kita punya berlebih, Tuhan terima kasih, ini bukan hebat gagahku, Tuhan alirkan lebih. Saya mau efektifkan. Tetapi kalau kita merasa aliran ini juga tidak mencukupi kita, mungkin kita tetap bersyukur, Tuhan Kau alirkan ini bukan kuat gagah saya percaya ada tujuannya aliran ini, sehingga saya memberi kesempatan juga bahkan buat orang untuk mengalirkan kepada saya di dalam kekurangan saya. Ya, kadang-kadang kekurangan kita adalah kebutuhan orang untuk mengalirkan kepada kita. Saya bukan arti kita punya mentalitas minta-minta, tapi kita punya mentalitas kerendahan hati. Bahwa semua dialirkan Tuhan for the purpose, untuk tujuan Dia. Amin. Renungkan itu dan lakukan, saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan Roh Kudus memberikan kemampuan buat kita untuk mempraktekkan prinsip kerajaan Allah yang hari ini kita ajari adalah tentang mengalir terhubung dengan sumber. Haleluya. Amin.